Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 19 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pahlawan yang Gagah. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 20 ayat 10 sampai ke 11. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar di dalam kondisi kami terjepit, ditekan, difitnah, diintimidasi. Kami ditolong oleh satu sosok pribadi, Tuhan yang sebagai pahlawan yang gagah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu bagian di dalam Yeremia 20 ayat 10 sampai ke 11. Tuhan dilambangkan sebagai pahlawan yang gagah, yang menolong kita, yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memberikan damai sejahtera tatkala kita diperhadapkan kepada berbagai macam tantangan, kesulitan, fitnahan, bahkan tekanan dari orang-orang terdekat setiap kita masing-masing, yang Alkitab mengatakan, Yeremia menyebutnya, bahkan sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kalau kita melihat Nabi Yeremia, ini benar-benar nabi yang menangis, nabi yang bergelut dengan tantangan kesulitan yang ada, nabi yang begitu berat menjalani tugas panggilan Tuhan sebagai nabi kepada bangsa Israel dengan di dalam kondisi kesendirian, tidak ada yang mendukung dan membantunya. Kalau kita melihat dari pasal ke pasal, ayat demi ayat dalam kitab Yeremia, Yeremia benar-benar sendiri bersama dengan Allah. Mari kita lihat yang disebut dengan pahlawan yang gagah. Kalau satu negara dijajah, ditekan, diintimidasi, diambil sumber dayanya, lalu rakyatnya itu dijadikan budak, bukankah itu bentuk daripada imperialisme, mengambil semua yang baik dari satu tempat, sementara rakyatnya sebagai tuan rumah di negerinya sendiri hanya menikmati ampas-ampasnya saja, sehingga penjajahan di muka bumi ini harus ditiadakan. Itu menjadi slogan dari bangsa kita yang tercinta, negara Indonesia, dan menjadi sebuah piagam PBB yang harus ditaati oleh semua negara di dunia. Namun kenyataannya tidak demikian. Bukankah penjajahan tetap ada di dalam bentuk yang halus maupun bentuk yang kasat mata, yaitu dalam bentuk tekanan secara militer. Dalam bentuk yang halus adalah melalui tekanan ekonomi, melalui kebijakan yang berat sebelah, yang menguntungkan negara yang kuat, negara yang maju, dan kemudian merugikan negara yang lemah dan negara yang sedang berkembang, apalagi negara yang miskin. Di dalam kondisi itulah kita kemudian berteriak, mencari pertolongan. Kalau kita melihat dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan disebut sebagai pahlawan yang gagah. Mari kita simak kedua ayat ini. Firman Tuhan berkata, aku telah mendengar bisikan orang banyak, kegentaran datang dari segala jurusan. Bukankah kita seringkali mengalami kegentaran tatkala kita terhimpit, kita mau minta tolong kepada siapa? Mungkin pihak-pihak yang selama ini bisa menolong kita, ternyata mereka pun lepas tangan. Dan firman Tuhan berkata, kegentaran datang dari segala jurusan. Jadi tidak ada tempat lagi yang aman untuk kita tempuh. Kita harus lari kepada siapa? Lalu firman Tuhan berkata, adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Bahkan orang yang terdekat sekalipun bukannya menolong. Mereka mengintai, mereka menantikan supaya kita tersandung jatuh, sehingga kita dapat mengalahkan dia, dapat melakukan pembalasan. Tentu ini adalah sebuah keinginan. Waktu kita terjepit, kita diperlakukan tidak adil, bukankah kita ingin membalas?
Tapi ayat 11 sebagai konklusi, tetapi Tuhan menyertai aku sebagai pahlawan yang gagah. Biarlah kita belajar tatkala kiri, kanan, depan, belakang tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Di dalam setiap saat kehidupan kita, kita memiliki satu pribadi, yaitu Tuhan sebagai pahlawan yang gagah. Firman Tuhan berkata pada ayat 11, sekalipun mereka mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak akan tersandung jatuh. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Inilah janji firman Allah. Apapun kondisi beratnya kita, ditinggalkan, difitnah, diintimidasi, dirugikan, ditipu, diperdaya. Firman Tuhan berkata, mereka akan menjadi malu sebab mereka tidak akan berhasil. Bahkan suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan, noda itu akan melekat kepada mereka. Sahabat seperjalanan, inilah kehidupan sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya dalam menjalankan kehidupan menuruti kebenaran firman Allah. Kita diperhadapkan kepada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Tidak hanya dari luar, tapi dari dalam. Bahkan orang yang disebut sahabat karib atau keluarga terdekat, justru merekalah yang mengecewakan, merekalah yang menyakiti, merekalah yang melakukan tipu daya, sehingga boleh dikatakan sewaktu kita memiliki banyak hal, habis manis sepah dibuang. Tatkala kita tidak bisa memberikan apa-apa lagi, mereka meninggalkan kita. Titik itu saja udah sebuah keburukan sikap. Apalagi mereka memperdaya, mereka membujuk, mereka mengintai di segala jurusan, berharap kita jatuh tersandung habis lenyap. Di sanalah kita punya sosok, yaitu pahlawan yang gagah, yaitu Tuhan sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini boleh menghibur kita, menguatkan kita, menyertai kita, memberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun kita diperhadapkan dengan badai demi badai yang seakan tidak pernah berhenti. Satu masalah selesai, timbul masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, datang masalah ketiga. Masalah ketiga berharap bisa mereda, justru datang masalah yang jauh lebih berat. Itulah fakta kehidupan. Namun janji firman Allah, seberat apapun kehidupan kita, cobaan apapun yang kita alami, Tuhan tidak akan mencobai melebihi kekuatan kita. Sehingga pada saat dicobai, Tuhan akan memberi jalan keluar dan memberi kekuatan kepada kita. Bagaimana sikap kita? Firman Tuhan berkata bahwa penghakiman itu adalah milik Allah. Biarlah Tuhan akan menempatkan murkanya di atas mereka. Dalam kebijaksanaan Tuhan dan juga keadilan Tuhan, kita akan tetap dibela karena pribadi Tuhan sebagai pahlawan yang gagah. Biarlah kebenaran firman Allah ini boleh memberikan kepada kita satu kekuatan baru, sehingga di dalam kelelahan, kepenatan, terluka, sakit, kepahitan yang mendalam, Tuhan akan merubah setiap kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat. Sekalipun masalah tetap ada, namun kita diberi kesanggupan untuk menghadapinya, untuk melewatinya. Karena Tuhan sebagai pahlawan yang gagah. Mereka yang berlaku buruk, firman Tuhan berkata, mereka akan menjadi malu. Sebab mereka tidak akan berhasil karena kita bersama dengan Tuhan sebagai pahlawan yang gagah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.